Alhamdulillah. Sekarang sudah maju sekali ya dunia pendidikan, dan di masa pandemi ini kita ambil hikmahnya. Ya. Jadi anak-anak juga sudah semakin pintar dalam IT. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai orang tua memang dalam mendidik anak kita biasanya kita serahkan ke sekolah atau ke kampus. Tapi itu cuma beberapa jam, ya, paling 4 sampai 5 jam. Selebihnya kita sebagai orang tua yang mendidik di rumah. Nah, di era global ini dan juga di negara kita sedang ada pandemi, para siswa belajar melalui daring atau dalam jaringan. Bapak Ibu, apabila ada anaknya yang sedang belajar dalam jaringan, mohon dibantu dan juga sekaligus diawasi. Apakah benar anak kita itu memang sedang belajar? Apakah memang megang HP itu chatting-chattingan dengan yang tidak berguna misalnya. Tapi alhamdulillah saya sangat mendukung sekali ya dengan adanya pembelajaran daring. Dan ini adik-adik mahasiswa kita sangat mengedukasi, sangat mengedukasi untuk kita semua, ya, dan menyelenggarakan ya, webinar dengan judul peran orang tua dalam pembelajaran daring. Untuk mempersingkat waktu, saya harapkan ya, peserta webinar ini mohon dicermati dan juga mohon disimak baik-baik ya sampai habis kalau bisa, sampai selesai. Ya. Untuk mempersingkat waktu, sekali lagi saya berterima kasih pada adik-adik mahasiswa Untirta ya, bisa menyelenggarakan webinar ini, dan saya selaku mewakili Kepala Desa Pagedangan Ilir dengan ini webinar dengan judul peran orang tua dalam pembelajaran daring secara resmi saya buka. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kepada peserta webinar diharapkan untuk menyalakan kamera dan akan didokumentasikan oleh operator. Baik, ya. Dipersilahkan untuk membuka kamera. Dengar aba-aba saya ya. Silakan dinyalakan dulu kameranya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, bentar. Ulang. Sepertinya tadi ada yang belum on cam. 1, 2, 3. Oke, ini slide 1 ya. Lanjut ke slide 2. Slide 2, silakan. Ayo, pada on cam. Saya tunggu bentar. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3.
Oke, cukup. Terima kasih. Untuk selanjutnya, memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh kita, yaitu Ibu Dr. Nur Prapti Widya Astuti MSI. Dan secara langsung oleh Kak Anissa Mustikasari. Selaku moderator di sini, saya terlebih dahulu membacakan CV dari moderator. Nama lengkap Anissa Mustikasari. Tempat tanggal lahir Jakarta 9 April 1999, alamat Cengkareng 9 April, alamat Cengkareng, Jakarta Barat, nomor HP 085813540923. Hobinya memasak, pekerjaan mahasiswa umur 22 tahun, riwayat pendidikan SDN Kap 09 Pagi, SMP Negeri 1 2 Jakarta, SMA Negeri 96 Jakarta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, riwayat organisasi HMJ PLS Untirta 2011, sebagai anggota, koordinator KJMU Untirta sebagai sekretaris, moto hidup, tidak punya moto hidup. Kepada Saudari Anissa Mustikasari dipersilahkan untuk memandu acara selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Makfiro selaku Master of Ceremony yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara selanjutnya pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada para peserta webinar, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya, yaitu acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, penyampaian materi tentang peran orang tua dalam pembelajaran daring. Kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung pada acara webinar pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Pagedangan Ilir, Bapak Arif Fair Muzakir STMSI. Yang terhormat Ibu Dosen Pembimbing Lapangan sekaligus pemateri pada siang hari ini, Ibu Dr. Nur Prapti Wahyu Widyastuti MSI. Yang terhormat staf pengurus Desa Pagedangan Ilir beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua Kelompok KKM Tematik 27 Untirta, yang saya banggakan panitia acara webinar, yang saya hormati dan saya cintai seluruh peserta webinar pada hari ini. Pada kesempatan ini saya Anissa Mustikasari yang tentunya akan memandu acara dari awal hingga selesai nanti. Halo, apa kabar teman-teman semua? Masih semangat kan siang-siang kayak gini? Masih dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, webinar ini akan membahas tentang peran orang tua dalam pembelajaran daring. Pandemi COVID telah mengakibatkan terjadinya perubahan pada tatanan kehidupan di segala bidang. Perubahan tatanan bidang pendidikan yaitu ditutupnya sekolah-sekolah untuk mencegah penyebaran virus corona dan mengharuskan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun peserta didik berada dari rumah. Peran orang tua sangat membantu untuk anak dalam belajar dari rumah, di antaranya memastikan keadaan anak dengan aman, memberi semangat, lalu aktif berhubungan dengan guru di sekolah. Langsung saja, untuk lebih jelasnya, dalam pembahasan kali ini, saya akan membacakan CV narasumber terlebih dahulu, yaitu Dr. Nur Prapti Wahyu Widyastuti, MSI, selaku dosen program studi ilmu komunikasi sekaligus sebagai konsultan komunikasi dari Human Research yang berpengalaman lebih dari 20 tahun menangani proyek-proyek pemerintah dan swasta atau nasional dan multinasional, memperoleh gelar Magister Manajemen Komunikasi dari Universitas Indonesia dan Doktor Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjadjaran Bandung. Aktif mengajar di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, beberapa pengalaman proyek kehumasan dan riset komunikasi, antara lain di Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Perdagangan, BPJPH, Kementerian Agama, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Narkotika Nasional BNNI, Pemda Kota Serang,
Rumah Sakit BMC Bogor, Rumah Sakit Puri Cinere Jakarta, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, dan lain sebagainya. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada siang hari ini kepada Ibu Nur Prapti Wahyu Widyastuti, MSI. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, Kepada Ibu. terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Ibu adik moderator Anissa Mustikasari yang sangat semangat ya. Hari ini kita siang, tapi semangatnya semangat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Herianto selaku Sekretaris Desa Pagedangan Ilir. Pak, terima kasih Bapak hari ini sudah mewakili Bapak Kepala Desa yang nanti mudah-mudahan bisa bergabung. Bapak Arif Khair Muzakir, STMSI. Sampaikan salam saya kepada beliau. Mohon maaf kita sudah hampir sebulan bergaul dengan masyarakat dan dengan warga desa Bapak ya. Jadi bawah pimpinan Bapak Arif dan Bapak Bambang Herianto, kami sudah banyak dibantu, difasilitasi. Mudah-mudahan nanti kita suatu saat kalau tidak pandemi kita bisa bertemu Pak, bertemu muka gitu ya. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Menyambung tali silaturahim. Terima kasih sekali saya atas fasilitasi dan kesempatan yang diberikan. Adik-adik panitia, peserta KKM dan warga masyarakat Desa Pagedangan Hilir khususnya dan warga masyarakat Konjo pada umumnya, serta para peserta webinar ini. Izinkan saya untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, seperti yang juga Bapak Ibu pernah alami. Mungkin kita pernah punya pengalaman yang culture shock Pak, yang jujur sebagai orang tua, sebagai pendidik kita shock Pak, dengan adanya pandemi yang tanpa aba-aba kita semua berubah jadi online. Itu semua Pak, geger budaya ya, selain juga geger teknologi gitu ya, geger teknologi, geger budaya, geger pendidikan, segala macam ya. Mudah-mudahan di kesempatan yang berbahagia ini dengan suasana yang cerah ya, siang hari ada juga sebagian saya tinggal di Jakarta Pak, di sini panas terik gitu ya, tidak menyurutkan langkah kita dalam belajar. Karena kapanpun, dimanapun kita lalui dengan belajar, karena belajar adalah proses yang terus-menerus. Saya sudah lama di bidang pendidikan, senantiasa saya belajar kepada siapapun, ya, dimanapun. Karena siapapun bisa menjadi guru. Guru itu tidak harus ada di kelas, ya, harus ada di formal seperti institusi pendidikan, karena di masyarakat pun kita bisa menemui banyak sekali guru ya. Guru tidak harus punya pendidikan atau latar belakang pendidikan yang tinggi, latar pendidikan yang formal, tidak. Jadi siapapun kalau itu menebarkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, dan bisa jadi suri teladan kita, itu adalah guru kita ya. Baik, saya akan mencoba berbagi ini, ada beberapa materi yang saya share. Saya di sini Bapak Ibu warga Desa Pagedangan Ilir dan masyarakat Konjo pada umumnya, bukan maksud saya menggurui ya. Kita semua dalam kondisi tadi gegar budaya, gegar pendidikan, gegar teknologi. Saya itu sama sebetulnya dengan Bapak Ibu sekalian, ini apalagi orang tua yang sekarang posisinya sedang dalam posisi menjadi mendadak jadi guru di rumah, gitu ya. Sama, saya juga ternyata mengajar anak di rumah dengan mengajar mahasiswa di kampus lebih berat mengajar anak di sekolah, Bapak Ibu. Ya, jadi jadi mengajar anak di kampus di sekolah lebih mudah dibandingkan dengan mengajar anak di rumah. Karena anak itu bukan murid kita seperti murid formal di kampus yang bisa kita, yang secara psikologis itu beda. Secara psikologis kalau anak ya anak, ya beda.
Jadi kalau kita ke murid itu ada gap psikologis. Anak itu lebih hormat kepada gurunya, lebih patuh kepada gurunya daripada ke orang tuanya. Nah, posisi ini yang sebetulnya menjadi lebih sulit selain teknis-teknis posisi-posisi atau hal-hal teknis ya dalam proses pengajaran di rumah. Tapi yang jelas ada hambatan psikologis. Anak itu sudah biasa manja, terutama kepada ibunya. Anak sudah biasa manja, ya sudah biasa lebih ngerasa dekat, ya. Jadi ketika ibunya agak keras dalam memberikan pelajaran, anaknya belum udah ngambek duluan. Bubar itu namanya proses belajar mengajar. Itu yang saya alami karena selama saya pandemi ini saya juga punya anak yang masih SMP, Pak. Nah, anak masih SMP. Nah, SMP baru sekolah setahun, kemudian pandemi gitu ya, baru setengah tahun atau setahun gitu, terus pandemi gitu. Dadak saya jadi ibu guru di rumah kan. Nah, saya merasakan Pak, walaupun saya udah puluhan tahun ngajar di kampus, ternyata lebih sulit ngajar anak sendiri, gitu ya. Itu juga ternyata menjadi diskusi kami di kampus sesama orang tua ya, bahwa ternyata luar biasa mengajar anak di rumah. Jadi saya sangat salut kepada para orang tua ya yang dengan ketulusan hati, dengan kesabaran yang tinggi, itu menjadi pendamping belajar anak-anak. Nah itu ya, jadi memang ada beban psikologis, di samping juga ada beban-beban yang lain gitu ya, ada gegar budaya, gegar teknologi dan sebagainya. Izinkan saya memaparkan beberapa hal. Ini saya kebetulan materinya saya dapatkan ketika saya juga, karena saya Bapak Ibu warga, sesama pendidik, sesama orang tua, dan adik-adik yang juga nanti akan menjadi orang tua. Ketika kondisi seperti ini saya banyak belajar, Pak. Saya ikut seminar di mana kebetulan kan webinar menjamur tuh waktu itu, jadi saya ibaratnya dapat ilmu gratis juga gitu. Jadi kalau saya dapat ilmu gratis ya saya share juga kepada masyarakat, kita tularkan kalau hal-hal yang baik. Saya lihat YouTube, Pak. Kebetulan saya lihat ada seminar juga saya di UI, Pak, kedokteran UI memberikan kita pencerahan bagaimana menghadapi anak belajar, kemudian bagaimana menghadapi COVID yang lama-kelamaan juga menyerang anak. Awalnya kan COVID untuk orang dewasa ya, bukan untuk orang dewasa, maksudnya menjangkit orang dewasa, terus dalam perkembangannya kan ke anak-anak juga, dan itu kan berbahaya juga. Nah di situ saya belajar, saya dari berbagai sumber. Nah antara lain ini sebagian dari materi ini saya adopsi dari beberapa sumber di mana saya bisa belajar ya. Ini dari UI, kebetulan Fakultas Kedokteran juga punya materi yang bagus. Ya, saya pernah membantu beberapa instansi memang dalam pendidikan, dalam riset dan pengajaran dan sebagainya ya. Bapak Ibu, adik-adik dan warga masyarakat, bahwa tujuan kita yang paling utama adalah mempersiapkan generasi yang akan datang jauh lebih baik daripada orang tuanya. Itu juga diajar agama kita, bahwa kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Nah, atas dasar itulah kemudian saya betul-betul belajar ketika saya dihadapkan pada kenyataan bahwa saya harus mendidik anak saya sendiri, karena saya tidak bisa mengandalkan sekolah seperti dalam kondisi normal. Saya bisa menyerahkan misalnya sebagian besar, walaupun di rumah juga saya ada tanggung jawab, kita semua ada tanggung jawab untuk mendampingi anak belajar. Tetapi biasanya dalam kondisi normal kan itu domainnya sekolah yang punya porsi besar dalam pendidikan ilmu pengetahuan ya, terutama ilmu pengetahuan, kemudian budi pekerti, akhlak dan sebagainya. Tetapi dalam kondisi pandemi itu kita betul-betul sebetulnya kita semua belum siap. Pemerintah belum siap. Kenapa belum siap? Infrastruktur belum ada, gitu kan? Kemudian orang tua juga belum siap. Kenapa belum siap? Tidak punya kemampuan pedagogik. Itu pasti saya juga, karena pedagogik untuk pendidikan usia dini, pendidikan usia menengah, pendidikan usia tinggi, pendidikan tinggi itu juga beda-beda gitu. Nah, terus terang mendidik anak usia dini beda, mendidik pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Nah, itu kan berbeda-beda. Saya belum mendalami bagaimana cara mendidik
pada anak pendidikan menengah dan pendidikan dasar yang tekniknya pasti berbeda. Dan itu saya belajar. Jadi karena ada tugas moral kita ya bahwa pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi karena ada perintah dari agama kita bahwa kita tidak boleh meninggalkan generasi lemah di belakang kita, maka sudah sewajarnya kita yang ambil alih peran itu, peran sentral itu. Karena apapun tujuan kita adalah menjadikan anak kita lebih baik dari kita. Syukur-syukur pendidikannya jauh melampaui pendidikan orang tuanya. Lingkungan belajarnya jauh melampaui lingkungan belajar yang pernah didapatkan oleh orang tuanya. Nah, tiba-tiba kondisi pandemi, maka kita ambil alih itu. Ya, nih gambar ilustrasi saya, kita punya angan-angan, anak kita punya pendidikan punya bisa mencapai cita-cita setinggi langit, ya. Tapi kemudian mereka tidak boleh keluar rumah, kita tidak boleh keluar rumah, ya. Kemudian ibu rumah tangga yang biasanya pakai daster, masak di rumah, mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, tiba-tiba ditambahin beban kerja. Kemudian saya yang bekerja, ya, saya kebetulan saya juga punya berbagai aktivitas yang padat di sektor formal, ya, di sektor publik. Saya juga harus mengambil peran. Jadi tumpuk-tumpuk nih Ibu. Ya bekerja di rumah, ya bekerja urusan kantor, yang ngurus jadi ibu guru gitu. Nah, itu semua tapi harus kita harus kita hadapi. Nah, untuk itu bagaimana kita menghadapinya di sini yang akan kita coba diskusikan. Gimana sih pengalamannya? Nah, saya kebetulan waktu selama anak saya sekolah di tingkat pendidikan dasar, tingkat menengah, saya selalu jadi korlas, koordinator kelas gitu loh. Jadi saya walaupun saya sangat banyak aktivitas di luar, saya usahakan saya jadi korlas. Tapi ketika jadi korlas itu saya bilang juga ke korlas yang lain, saya korlas yang memantau, bukan yang operasional. Gitu. Biasanya kan korlas ada 5 orang gitu kan ya, yang menjadi penghubung antara orang tua dengan guru gitu ya. Guru nanti punya apa pengalaman instruksi apa gitu kan. Kemudian kita juga menjembatani orang tua yang nggak mungkin juga semua orang tua berhubungan dengan guru, pasti guru nanti tidak konsen juga ngurusin sekolah gitu kan. Kalau ngurusin orang tua kelas itu ya. Jadi saya jadi korlas. Jadi pengalaman ini kemudian saya akan berbagi ya bagaimana ketika menjadi korlas dan pengalaman bagaimana ibu-ibu itu ya para orang tua itu begitu gagap ya terhadap perubahan yang sangat mendadak ini. Screen saya nggak bisa dilihat nggak? Berganti screen nggak teman-teman Bapak Ibu? Terlihat nggak? Masih di slide awal, Bu. Oh, masih di slide awal. Jadi saya kadang-kadang saya stop screen dulu. Sudah berubah, teman-teman? Sudah, Bu. Ini ya, sudah berubah ya sekarang ya. Baik teman-teman semua, awalnya COVID itu menyerang orang tua. Kemudian dalam perkembangannya, COVID juga menimpa atau menyerang anak-anak ya, kaum muda, remaja dan anak-anak itu juga terdampak. Oleh karena itu sebetulnya kita kan di dunia pendidikan seringkali kan tarik ulur nih, udah siap-siap mau offline tiba-tiba online lagi, udah siap-siap mau offline lagi harus disuruh online lagi gitu ya. Jadi on off gitu, jadi kan jadi bingung juga gitu. Karena apa? Ada kasus penyebaran COVID yang mulai berdampak sangat mengkhawatirkan terhadap keselamatan anak gitu. Yang harus kita lindungi karena anak-anak itu adalah nanti akan menjadi penerus bangsa. Ya. Jadi jujur sekali terhadap generasi muda ya mahasiswa ya
pendidikan usia dini, usia menengah gitu kan, pendidikan tinggi. Kita semua yang bergerak dalam institusi pendidikan itu sangat mengkhawatirkan keselamatan mereka karena nanti mereka yang akan mewarisi kita. Jangan sampai tadi kita tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah, itu yang pertama. Kedua juga jangan sampai kita tidak kehilangan gitu. Kita kehilangan pewaris kita gitu. Sehingga dengan adanya kita lihat grafik ini yang makin tinggi gitu ya. Bahkan ada beberapa kasus meninggal, kemudian kita tetap online sistem belajarnya. Kemudian banyak fakta Bapak Ibu ketika awal-awal COVID, bahkan sampai sekarang pun masalah ini masih kita temui di lapangan. Jadi ini kalau kita bicara Indonesia ya Bapak Ibu, masih banyak sekolah yang tidak memiliki jaringan listrik dan internet. Itu juga menjadi pertimbangan kami di dunia pendidikan ya, di dinas pendidikan, bagaimana ini kalau listrik dan internet, jangankan ngomong di daerah terpencil di pelosok lah, di daerah Jawa aja banyak Pak. Ada saya skripsi mahasiswa saya di daerah Malinting sana di balik gunung gitu ya, yang kalau bimbingan skripsi itu dia harus keluar rumah jalan kaki dulu gitu. Makanya kalau pas malam-malam dia nunggu mungkin jaringan agak senggang gitu ya, nggak terlalu crowded. Ya malam-malam jam 10 malam boleh nggak Bu saya bimbingannya, karena kalau siang suka putus-putus, agak jernih kalau malam gitu. Nah itu nggak usah jauh-jauh Pak, itu masih di daerah Malinting gitu, di Serang, masih di Serang ya. Apalagi kalau kita mungkin di luar pulau, nah ini juga menjadi perhatian pemerintah ya. Nah, itu kemudian tidak banyak memiliki laptop hingga proses pembelajaran hanya dilakukan dengan ponsel. Nah, ini sedang saya alami, Pak. Jadi kami itu dapat dana hibah dari pemerintah untuk menyelenggarakan pembelajaran online, Pak. Jadi karena program studi kami ilmu komunikasi menjadi Center of Excellence untuk digital content creator, maka kami harus membekali mahasiswa untuk bisa membuat konten, Pak, baik konten animasi maupun konten video gitu ya, gambar dan video gitu. Nah, otomatis kan karena kita tidak ada boleh tatap muka, kita pakai online. Itu masalah crowded juga, Pak. Karena ternyata mahasiswa kami itu tersebar di seluruh Indonesia. Ada di Kendari, ada yang di Papua bahkan gitu kan. Di mana kalau belajar itu kami tuh harus menggunakan software yang berat ya, yang mensyaratkan laptopnya tuh harus laptop yang minimal RAM-nya 6 gitu. Kalau RAM-nya 4 itu bolak-balik error gitu. Nah, itu kendala Pak, kendala sekali. Jadi nyaris tidak bisa jalan karena mahasiswa tidak punya device seperti itu. Apalagi yang di Papua Pak, mengeluhnya sembari ya dengan nada aksennya orang Papua bilang bahwa bagaimana saya mau belajar karena saya tidak punya device katanya. Internet tidak ada, terus kemudian ada internet tapi terbatas ya, terbatas jaringannya. Dan saya bilang kan Anda bisa belajar kelompok. Bagaimana di Papua ini saya cuma sekabupaten, saya sekolah hanya saya yang kuliah misalnya seperti itu ya, saya kuliah dengan jurusan yang sama gitu. Nah seperti itu kesulitan-kesulitan di lapangan Pak. Ini tidak hanya cerita, saya mengalami sendiri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ikut webinar ini jangan merasa sedih sendiri, karena itu sedih ya kayak jamaah ya. Jadi memang kita yang harus banyak bersabar ya. Nah biasanya kalau orang dihadapkan pada permasalahan, maka kreativitas yang akan muncul. Nah, itu diharapkan kita semua menjadi kreatif sekarang ini dalam posisi pandemi. Ya, itu ada juga yang cerita Ibu, handphone saya tuh udah usang kata dia, nggak bisa untuk untuk ngikutin YouTube selama itu karena saya misalnya workshopnya sehari itu 5 jam gitu, panas handphone saya katanya. Itu juga kita temui itu, kemudian handphonenya, terus komputer laptop saya masih RAM-nya 2 Bu, boro-boro katanya. Nah, internet aja susah katanya, boro-boro ngetik aja bolak-balik error. Nah, itu kondisi real yang kita temui Bapak Ibu ya.
Apalagi kalau ngomong golongan menengah ke bawah kita tidak bisa banyak karena memang mayoritas juga bukan mayoritas ya. Jadi ada sebagian besar penduduk Indonesia terutama di daerah yang memang pendidikannya tidak tinggi, ya, akses pendidikan juga masih sulit, sehingga tingkat ekonomi juga masih sulit, sehingga kita tidak bisa apa-apa. Yang ada adalah kita hanya beradaptasi dan bagaimana kita tadi mendapatkan kreativitas tersebut, Bapak Ibu. Jadi ada 4 hal yang harus kita pahami ya. Kenapa kemudian kita dengan segala keterbatasan itu kita menginginkan orang tua juga ngambil peran. Karena tadi Bapak Ibu mungkin mendadak kita jadi ibu dan bapak guru di rumah. Yang awalnya kita porsi itu sebagian besar diambil oleh sekolah, kita porsi itu dilimpahkan ke kita ke rumah. Maka yang harus dipahami adalah harus ada semacam kesadaran bersama, saling berbagi ya, saling berbagi. Ada positifnya. Kita harus dalam kondisi seperti ini kita harus jangan mikir negatif, jangan mikir kelemahan, tapi mikir positifnya. Ya, saya awalnya juga agak-agak bagaimana ya, orang kerjaan saya banyak, sekarang saya harus mendampingi anak belajar, sementara anaknya juga senangnya main game gitu kan, waduh. Rumah juga karena ketika pandemi asisten rumah tangga juga tidak boleh kalau yang misalnya dibatasi kan tidak boleh, jadi semuanya dikerjakan sendiri karena asisten rumah tangga waktu itu cepat pulang karena apa, karena takut nggak boleh pulang kampung kan, kita pernah ada isu seperti itu, jadi dia buru-buru pulang kampung, kemudian kita ditinggal dan terpaksa seorang ibu rumah tangga harus mengerjakan semuanya sendiri. Apalagi ibu yang bekerja, itu saya paham betul bagaimana keteterannya pekerjaan. Jadi Bapak Ibu semua teman-teman ya, pentingnya orang tua mendampingi anak belajar pada masa COVID gitu ya. Yang pertama outcomes yang lebih baik. Harapan kita adalah hasil yang lebih baik ya. Kalau dulu kita cuma menyerahkan kepada sekolah gitu kan. Nah, sekarang dengan adanya kita ya sendiri yang megang anak kita, insya Allah kita tahu karakter anak kita lebih intens melihatnya, walaupun kita tidak semuanya kita kerjakan, tapi setidaknya dalam pantauan kita yang full seharian, outcome-nya lebih baik. Kemudian mempererat partnership dan membangun rasa memiliki. Ya, apalagi Bapak Ibu yang bekerja mungkin ya, selama ini urusannya hanya kantor ya, hanya kantor dan ngurus rumah. Sekarang ngurus anak juga. Sehingga apa? Rasa sayang karena interaksi yang bertambah dengan anak ini, terjalin interaksi atau partnership yang baik. Bapak sama Ibu jadi lebih kompak ya, yang tadinya jarang ketemu karena masing-masing sibuk, sekarang lebih sering ketemu karena sama-sama di rumah. Dengan anak juga sama-sama di rumah, sehingga ada partnership yang bagus ya. Jadi setiap rumah, setiap keluarga kondisinya berbeda-beda, tetapi bagaimana kemudian kita membangun partnership di antara anggota keluarga itu yang menjadi tantangan buat kita dan menjadi satu hal yang penting yang harus segera kita bangun ya. Kemudian kita mengetahui apa yang dipelajari di sekolah, menciptakan lingkungan yang sama di rumah. Jadi selama ini kita kan tidak begitu tahu kondisi di sekolah ya, karena orang tuanya juga sibuk. Jadi dengan ada ini kita jadi interaksi. Kami di grup, saya ketika kelas, intensitas orang tua untuk berkomunikasi dengan kelas dan dengan guru itu meningkat. Dengan komunikasi dengan guru ataupun dengan pihak sekolah, karena di sekolah kita tidak hanya berinteraksi dengan guru ya, ada guru BP, kemudian ada guru agama, kemudian ada guru pelan, kita akhirnya berkomunikasi. Kemudian guru apa tuh ekstrakurikuler, karena anak harus tetap menjalankan ekstrakurikuler di sekolah anak saya, tetap ekstrakurikuler nggak ada. Jadi kita belajar materi ilmu pengetahuannya kita
materi ekstrakurikuler termasuk pendidikan spiritualnya, karena kita harus pantau anak-anak sudah duha belum, karena di sekolah itu jam sebelum memulai pelajaran sekolah harus sholat duha. Nah itu harus kita cek juga. Nah hafalannya juga kita cek. Nah seperti itu Bapak Ibu. Repotnya. Sementara kita cucian belum selesai gitu kan, masak belum kepegang, kemudian kayak saya juga harus ngajar gitu. Nah itu tantangan semua ya. Jadi makanya tadi ada partnership, ada kolaborasi ya. Jadi mendadak kompak di rumah itu kemarin itu. Bahkan sampai hari ini mendadak kompak karena semuanya bekerja kebagian tugas masing-masing ya. Nah, kemudian kita jadi tahu kurikulum yang dikerjakan di sekolah anak tuh dapat apa saja, apa sih kurikulumnya. Dulu kan kita tahunya ya udah ada pelajaran matematika, bahasa misalnya gitu ya, ada kesenian, ada agama. Tahunya cuma gitu. Kita tidak lihat dalamnya kayak apa. Nah, dengan adanya pandemi ini kita tahu gitu. Oh, bukunya anak-anak kita ikut baca gitu kan. PR-nya anak-anak kita ikut pantau. Walaupun saya tidak pernah Bapak Ibu ikut mengerjakan PR-nya anak-anak. Walau bagaimanapun saya tidak mau mengerjakan PR atau atau tugasnya anak-anak. Karena kalau saya prinsip, kalau saya excuse terhadap beban yang diberikan sekolah terhadap anak gitu ya, saya ambil alih atau saya porsinya saya ambil sebagian, saya khawatir anak itu tidak mandiri. Anak saya yang paling besar itu ini besok minggu depan mau sidang ya di Unpad. Dari mereka kecil, yang kecil sekarang udah masuk SMA ya. Dari kecil saya tidak pernah ikut membantu mengerjakan, bukan membantu ya, kan ada orang tua yang anaknya ngambek ya udah PR dikerjain, itu jangan ya. Ini pesan saya kepada Bapak Ibu semua, karena nanti karena saya jauh pengalaman di dunia pendidikan, kalau anak kita terlalu membantu atau mengerjakan porsinya anak-anak kita kerjakan, pada akhirnya nanti anak kita sendiri, itu akan terlihat nanti ketika dia di perguruan tinggi, di mana anak sudah harus merantau, gitu kan? Anak sudah harus merantau, semuanya harus dikerjakan sendiri. Di rumah dia tidak biasa mandiri karena semuanya di cover sama orang tua, itu akan terlihat. Nanti dia pelajaran di perguruan tingginya tidak cemerlang karena dia kasihan, mungkin dia jadi merasa lebih effortnya lebih tinggi ya, yaitu pesan saya. Jadi kalau gimana pun walaupun pendidikan di rumah itu kita tetap yang porsinya anak kerjakan oleh anak ya, kita hanya memantau, kita mendampingi ya, paling kita ngajarin gini loh caranya, tapi bukan berarti kemudian sini ibu aja yang dikerjakan karena kamu kemana-mana nanti ditanya guru nggak selesai gitu. Jangan, lebih baik kita tanyakan biar anak kalau memang harus ditangis ya dikasih hukuman sama gurunya karena tidak mau mengikuti aturan, yaitu itu ada bagian juga dari pembelajaran. Gitu. Nah, bagaimana Bapak Ibu tipe orang tua ini yang saya dapatkan dari berbagai sumber ya, dari webinar juga. Tipe orang tua Bu, Bapak ada yang belum siap tuh dengan adanya pandemi ini yang semuanya serba online, ya. Ada yang belum siap. Katanya tidak ada fasilitas pendukung seperti laptop dan sebagainya, seperti yang saya tadi ceritakan ya Bapak Ibu dan adik-adik semua. Banyak sekali, saya sedih. Pernah kami di SMP anak saya ini kita urunan untuk membelikan handphone bagi beberapa anak yang tidak mampu. Ya karena mereka harus tetap sekolah kan. Ada satu keluarga 3 orang anak semuanya sekolah, nggak ada handphone. Bapaknya buruh, ibunya tukang cuci. Itu saya mohon maaf ya, saya bukan merendahkan. Itu yang mereka yang mampu juga banyak. Jadi saya tadi katakan bahwa kondisi setiap rumah tangga itu berbeda. Ini kasus yang saya temui waktu itu ya. Ada beberapa, sebagai korlas kita kan dengan ini kan gotong royong dalam satu kelas itu. Kita akhirnya di rumah siapa yang ada handphone lebih gitu kan, ya misalnya ada kan zaman sekarang Bapak Ibu ada orang yang satu orang punya 2 handphone gitu kan. Ya kita menawarkan, dan ini yang saya suka adalah bagusnya sekolah ada beberapa orang tua yang merelakan handphonenya untuk dipinjamkan atau disedekahkan.
gitu ya, atau kita memberi handphone yang cukup untuk apakah itu handphone bekas atau apa, yang penting anak-anak belajar. Itu pernah pada awal-awal pandemi seperti itu ya, karena kita jadi apa ya, rasa persaudaraannya muncul, rasa kekeluarganya muncul, bahu membahu untuk semuanya dapat kesempatan belajar yang sama. Dan ini yang saya salut juga kepada teman-teman ya, untuk saling bahu membahu. Bagaimana caranya pendidikan itu tidak boleh berhenti di saat pandemi. Kemudian ada yang ngerasa siap, ada fasilitas handphone, ada fasilitas internet, ya, bisa memahami penggunaan aplikasi. Tapi tidak ada waktu tuh untuk menemani, ya kan, karena mereka harus bekerja, ya. Ada seperti itu di kategori masing-masing orang tua itu beda-beda. Ada yang sangat siap, ada yang fasilitas pendukung handphone, internet, infrastruktur lain, dia juga bisa memahami yang disarankan oleh sekolah, dan ada waktu yang menemui. Ini semua kondisi real yang dihadapi oleh para orang tua ya, oleh lembaga pendidikan juga, institusi pendidikan. Kita menemui tiga kondisi semacam ini ya. Jadi itu yang harus kita lihat. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua agar siap mendampingi anak? Tadi kan siap nggak siap, harus siap. Kan itu ceritanya, karena kondisi pandemi itu kan bisa bertawar. Kayak saya misalnya, saya tidak bisa keluar rumah karena apa, daerah saya daerah merah, ya, zona merah, zona hitam. Gitu. Yang orang kalau tidak boleh berinteraksi, gitu. Saya ke jalan, begitu sampai jalan raya, saya suruh balik lagi, nggak boleh. Mau masuk ke komplek rumah, nggak boleh, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kan portal-portal ditutup dan sebagainya, nggak boleh. Nah, jadi semua kegiatan kan harus online, belajar online, belanja online dan sebagainya. Kondisi seperti itu, ya, sampai sekarang masih seperti itu. Kita nggak tahu kapan berakhir, mudah-mudahan cepat berakhir. Nah, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu, ya, terkait dengan proses pembelajaran itu, kita harus tetap terhubung dengan sekolah. Karena kan sebetulnya kan sekolah masih punya kewajiban, ya, untuk sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap proses belajar mengajar. Jadi tetap berkomunikasi dengan sekolah. Dan kita pastikan kita mengetahui program sekolah di awal pertemuan, awal tahun. Jadi setiap semester Bapak Ibu harus tahu program satu semester itu apa. Ya, jadi ini share pengalaman ya, kami sewaktu Korlas saya pada waktu itu, pada awal semester saya koordinasi dengan wali kelas, ya, wali kelas, kemudian kami buat grup WA dan grup Telegram. Ya, kita sepakatan mau bikin grupnya apa gitu. Oh, mayoritas pakainya WA, ya sudah WA aja, nggak usah pakai Telegram gitu kan, itu repot kebanyakan grup. Sudah WA. Nah, WA setiap minggu saya berkoordinasi dengan guru apa agenda seminggu gitu. Jadi si Korlas itulah yang berhubungan dengan guru, dengan wali kelas terutama. Seminggu ke depan ada apa? Saya juga koordinasi dengan tiap-tiap guru mata pelajaran. Mata pelajaran ini sebulan mau ngapain? Nah, ya, jadi, nah kemudian boleh nggak, misalnya yang punya permasalahan, boleh nggak guru itu memberikan waktu nggak untuk berkonsultasi dengan wali murid misalnya, atau dengan siswa gitu. Itu ada Bapak Ibu. Jadi kita buat semacam itu di awal, ada kesepakatan dengan pihak sekolah. Ya, kalaupun ada yang harus kita datang ke sana, harus dengan protokol COVID. Sebisa mungkin sih kami pada waktu itu tidak ada yang datang ke sekolah, terutama anak-anak tidak boleh, karena kalau anak-anak ke sekolah ya nanti rentan mereka akan bertemu dengan temannya, anak-anak kalau sudah ketemu sama teman-temannya nanti lupa protokol COVID dan sebagainya.
Nah, jadi seperti itu. Ada briefing awal semester biasanya dengan guru kami. Kemudian briefing secara online pakai Zoom atau pakai Google Meet. Nah, ini pun sulit karena nggak semua orang tua itu punya device, punya handphone atau punya laptop ya. Nah, kemudian kalau itu berarti apa? Ada notulensi yang kita kirim melalui SMS. Jadi ada juga yang handphonenya cuma bisa untuk SMS aja gitu. Nah, kita kirimkan. Ya kita apa yang mungkin lah gitu. Kalau memang bisanya pakai SMS, ya kita pakai SMS. Seperti itu. Yang penting ada koneksi dengan sekolah gitu. Nah, kalau yang yang nggak punya device bagaimana? Nah, itu kita di sini karena ada Gojek gitu ya. Si guru itu mengirimkan tugas-tugas sekolah lewat Gojek gitu. Nah, dikirim gitu. Nah, biayanya dari mana? Ya kalau bisa dari orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mampu, kita kita ada kas kelas. Nah, kas kelas itulah yang misalnya pelajaran 1 bulan apa saja koordinasi dengan guru, kemudian kirim kepada orang tua dan anak tersebut mengerjakan itu gitu. Nah, nanti kita pantau ya, kita pantau seperti apa. Jadi misalkan tetap anak-anak itu tidak ditinggal tanpa belajar seperti itu. Nah, kemudian ya kita mempersiapkan diri setelah melihat program sekolah tadi ya. Jadi orang tua itu selain berkomunikasi dengan guru juga berkomunikasi dengan anak ya. Dengan guru apa saja yang harus diketahui oleh orang tua? Pertama, kita tanyakan atau minta informasi sistem pembelajaran di sekolah itu seperti apa, yang kemudian bagaimana bisa diterapkan di rumah. Ya kan, sekolah selama ini ngajarinya bagaimana? Misalnya sistem penilaian, sistem ulangan, gitu kan, sistem pengajaran. Makanya ketika awal semester itu orang tua berkomunikasi dengan sekolah atau dengan guru. Kemudian masing-masing guru bisa memberi instruksi karena cara penilaian. Misalnya kalau olahraga gimana tuh mendapatkan nilainya, kalau keterampilan, kalau matematika dan sebagainya. Nah itu kita harus pahami. Kebetulan anak saya anak sekolahnya kan sekolah alam. Jadi kalau sekolah alam itu lebih banyak interaksi di luar. Nah itu cara ngajarnya kan beda dengan sekolah konvensional kan. Nah sekolah alamnya bagaimana? Bagaimana cara ngajarinya? Karena metode belajar kalau anak-anak sudah biasa dengan sistem yang banyak berinteraksi dengan dunia real gitu kan, berbeda dengan anak yang sekolah konvensional yang klasikal di kelas seperti itu. Nah itu juga harus Bapak Ibu tanyakan gimana cara ngajarinya kepada anak-anak. Kemudian jadwal konsultasi, terus pendalaman kemampuan aplikasi. Jadi betul-betul orang jadi sebagai guru itu juga harus banyak belajar bagaimana menyampaikan materi pembelajaran kepada anak-anak. Nah, bagaimana kemudian orang tua berkomunikasi dengan anak? Nah, ini yang agak-agak repot ini anak-anak banyak nawar nih. Kalau kita berkomunikasi dengan sekolah itu lebih mudah ya kita dengan guru. Tahulah guru misalnya memberikan instruksi ABCD gitu, kita sudah paham dan kita bisa implementasikan di rumah. Tapi kepada anak ini, nah dia anak ngerasa bahwa tidak sekolah ya agak bebas, agak longgar, dia bisa apa aja di rumah. Gitu. Nah ini yang kemudian kita harus tawar-menawar, kita bangun pengertian bahwa kalau anak SMP mungkin sudah bisa ya, tapi anak SD dan anak pendidikan dasar, pendidikan usia dini yang agak sulit ya, mereka mungkin belum begitu paham dengan apa yang sedang terjadi. Ya, jadi kita membuat suasana itu menyenangkan buat anak. Pertama membuat jadwal sama anak ya, jadwal rutin. Yang tadi sholat duha di sekolah, oh di rumah gimana implementasinya? Karena jujur Bapak Ibu, anak-anak kalau sekolah itu mau diajak bangun pagi, begitu online dia akan nawar, kan tidak ke sekolah Ibu, gitu kan? Bangunnya agak siang dikit, nah kan sholat subuhnya ketinggalan, sholat duhanya ketinggalan. Nah itu tuh prosesnya tidak semudah yang dibicarakan atau tidak semudah saya sampaikan, karena saya alami sendiri. Bagaimana kalau anak sekolah dia udah tahu
Kalau alarm bunyi berarti dia harus bangun, kalau tidak dia akan telat gitu. Nah, kalau telat kan akan dihukum poin, kurang poin, ya, dan sebagainya, itu ada panik. Nah, kalau di rumah orang tua yang poin atau ini poin, saya sudah coba itu, saya sudah coba. Oh, uang jajan kemana, orang-orang juga nggak pergi. Saya bilang bonus nanti dikasih bonus. Ya, kata dia bilang bonus nggak mau buat apa, sekarang saya di rumah. Nah, seperti itu. Ya, jadi saya kadang-kadang nanti kalau kamu hari ini baik, bagus, sesuai dengan jadwal, nanti akan ada bonus. Kita mau beli apa tuh, jajan online lah gitu. Nah, itu ada delivery kayak gitu tuh bisa tuh ya. Saya pernah mencobanya, berhasil tuh kalau kayak gitu. Kalau lagi anak-anak udah agak mulai tawar menawar, agak alot dengan anak-anak. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi membuat jadwal rutin dengan anak, menjelaskan bagaimana cara belajar online yang diharapkan oleh guru. Jadi kan anak-anak kadang-kadang kesal juga kalau kita ngajarnya, karena itu juga bukan materi pelajaran kita ya, kita agak kesulitan menjelaskan kepada anak. Nah, anak-anak biasanya akan akan banyak menawar ya. Jadi kita coba sebisa mungkin kita menerapkan, ini loh gurumu tuh pinginnya ini, ayo coba kita berdua kerjakan. Nah, seperti itu ya. Kemudian melihat kelengkapan materi ya, belajar online, dilihat kelengkapan materi seperti apa, menyiapkan untuk siap belajar, karena kita harus siapkan juga ruangannya. Saya selalu usahakan pisahkan ruang belajar dengan ruang bermain atau ruang keluarga, karena orang belajar itu butuh suasana yang tenang. Jadi pada jam pelajaran sekolah kita siapkan satu ruang ya, yang tidak harus bikin ruangan khusus gitu, tapi sebisa mungkin ruangan itu tidak bising ya. Itu saya usahakan, apakah itu di sudut sebelah mana di rumah ya, yang nyaman buat dia belajar. Jangan terlalu rame ya, usahakan cari ruangan yang nyaman, yang tenang. Itu yang bisa saya lakukan ya selama ini. Ya, kita katakan bahwa setiap kondisi rumah berbeda-beda, layout rumah juga beda-beda. Jadi geluknya adalah berikan dia ruangan yang nyaman untuk belajar, tidak terlalu bising, tidak terlalu crowded. Ya, bantu anak menghadapi kesulitan dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Jadi itu yang kita kompromikan dengan anak. Kemudian yang ketiga, kita tetap berhubungan dengan sekolah. Terutama apa? Kita harus lihat kurikulum. Bukan berarti kita tahu detail, enggak sih. Kita tahu kurikulum 13 itu apa sih? Gimana sih cara pengajaran kurikulum 13 misalnya seperti itu. Kemudian ada praktikum. Biasanya kalau di sekolah anak saya tetap ada praktikum, ada kuis dan sebagainya. Jadi ketika anak-anak praktikum misalnya IPA gitu ya, atau biologi, ya, jadi saya nemanin dia percobaan seperti itu ya, percobaan misalnya tentang gravitasi misalnya, itu mau nggak mau belajar tata surya. Nah, saya ikut praktikum mendampingi anak saya bikin alat sendiri, atau cari di YouTube. Bapak Ibu jangan mau kalah ya, karena kita kan kadang nggak punya sumber daya ya. Biasanya saya cari di YouTube belajar, atau saya cari film-film yang itu kan banyak Bu, zaman internet sekarang, kita jangan mau ketinggalan kan. Itu belajar dunia itu sangat memudahkan dengan internet untuk kita belajar berbagai hal. Jadi itu ya, jadi beragam. Kemudian karena saya Kornas, kalau saya dapat materi pembelajaran yang bagus ya, tentang yang diminta oleh guru, biasanya saya share di grup. Jadi saya searching misalnya tentang gravitasi, bagaimana, kenapa kayak grafis segala. Nah, saya dapat YouTube misalnya, atau saya dapat dari internet, saya share. Nah, saya izin dulu gurunya, Ibu, saya menemukan ini materi, ini boleh nggak share ke anak-anak karena ini bagus. Oh, malah kata bu guru, oh malah bagus. Kalau yang belajar konvensional di kelas belum tentu dia dapat materi-materi yang bagus. Jadi kami para Kornas rajin searching, download itu materi-materi yang berkaitan kurikulum pembelajaran itu.
Jadi gitu. Jadi sekarang metodenya belajar gotong royong lah. Jadi ngajar gotong royong, nggak tidak hanya beban sekolah saja. Jadi orang tua juga bergotong royong memberikan yang terbaik buat anak-anak semua. Ya. Kemudian jadwal konsultasi itu tadi saya sampaikan ya. Orang tuanya yang harus aktif, komunikasi orang tua dengan guru itu harus efektif ya di masa pandemi ini. Ya tadi terkait dengan cara pengalaman diterapkan, kita konsultasi dengan guru. Kemudian waktu minimal, saya bilang, Pak, saya itu lebih banyak pekerjaan. Gimana? Oh ya, nanti kita kerjasama, saya bagian ini, orang tua bagian itu. Begitu Bapak Ibu. Jadi kita kompak sama guru, ya, kompak sama anak-anak, kompak juga sama guru, kompak juga sama wali murid. Itu yang terjadi. Kalau kita mau anak kita menjadi yang jauh lebih baik dari kita, walaupun pada masa pandemi yang serba sulit ini. Ya, jadi itu gotong royong antara guru, orang tua, dan murid. Itu semuanya harus bergotong royong. Nah, ini Bapak Ibu solusi-solusi yang pernah ya saya alami, yang saya dari berbagai seminar juga dikatakan seperti ini. Ya, kesulitan alat digital, tidak punya laptop, ya, tidak punya atau kayak laptopnya ada tapi gantian kayak tadi satu handphone untuk 3 anak, semuanya harus online. Nah, gimana solusinya? Kayak Bapak Ibu sebaiknya komunikasikan kepada guru. Jadi kadang-kadang guru kan minta, deadline tugas jam sekian gitu. Nah, kalau guru tidak tahu kondisi sebenarnya, kan tidak tahu, akan membuat deadline seperti dianggap bahwa semua punya device yang sama. Nah, kan enggak, makanya harus kasih tahu. Apapun kondisinya di rumah harus disampaikan kepada guru. Biar nanti guru yang membuat kesepakatan. Oke, buat yang lain misalnya ya, karena kita juga tidak bisa permisif juga dalam proses pendidikan kan. Jadi buat anak-anak yang punya device gitu ya, yang punya laptop, sarana prasarana, Anda dikasih waktu misalnya sekarang dikasih waktu 3 jam, 3 jam kemudian Anda kumpulkan, misalnya dikasih deadline 1 hari, 2 hari gitu ngerjain PR gitu. Nah, nanti kita si guru punya catatan-catatan, misalnya si A, si B, si C yang tidak punya fasilitas, kemudian nanti menjadi tanggung jawab guru untuk memberikan kemudahan-kemudahan, ya, seperti itu. Jadi itu sangat beragam ya kasusnya. Jadi seperti saya katakan tadi, apakah guru kemudian mengirimkan soal itu melalui kurir dan sebagainya di kelas di sekolah kami seperti itu ya. Jadi guru misalnya 1 bulan sekali memberikan materi pembelajaran ini tugas-tugasnya dikirim kepada murid gitu. Kemudian itu ya tugas dikumpulkannya punya batas waktu lebih panjang, harus mengganti penggunaan alat digital ya, dan di rumah juga harus gantian. Kita kasih misalnya 3 anak menggunakan handphone semua atau menggunakan laptop semua ya kan bergantian. Nah, kita bisa ngomong ke gurunya, Bu Guru, jadwalnya si A besok ada mata pelajaran yang nggak boleh ketinggalan, maka si B. Jadi kita jadi manajernya anak-anak ya, karena apa? Kita harus bisa anak-anak juga jangan kemudian tidak pernah bisa online karena dia harus kalah dengan kakaknya terus gitu. Jadi harus di rumah itu harus saling berbagi, saling berbagi, kemudian saling memahami satu sama lain, saling bekerja sama. Nah, ini Bapak Ibu banyak juga yang terjadi tidak paham menggunakan aplikasi digital, ya. Pakai Google School bagaimana nih, ya. Kemudian pakai Google Meet gimana, pakai Zoom gimana, ya kan? Nah, padahal guru ngajarinya pakai Google Meet misalnya, atau pakai Zoom, atau pakai YouTube, saya nggak ada dan sebagainya. Itu ada permasalahan-permasalahan yang memang
dinamis ya di lapangan ya. Nah ini solusinya bagaimana ya, ya mau nggak mau ya namanya orang tua harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan bilang saya kan di X, saya gak teknologi lah gitu. Jadi mohon maklum lah gimana mau diapakan. Dulu ya nggak bisa begitu ya. Jadi dalam kondisi seperti ini semuanya belajar ya. Orang tua juga harus belajar. Anak-anak apalagi karena masa depan dia masih panjang harus dipersiapkan. Materi ibu nih sering banget nih bicara aduh saya harus ngajari anak matematika misalnya IPA, aduh saya juga sekolahnya nggak sampai segitu kan, misalnya anak yang SMA gitu kan ya, gimana nih anak-anak ngajarin kimia, ibunya nggak paham tentang kimia gitu kan misalnya ya, ya itu yang harus tadi harus orang tuanya yang harus kreatif. Dan saya pikir Bapak Ibu jangan underestimate sama anak-anak kita. Anak-anak itu lebih lincah tadi sumber-sumber ilmu pengetahuan. Mereka suka googling, ya suka searching, browsing segala macam. Saya kaget-kaget anak saya yang SMP itu waktu masih SMP. Pelajaran tuh lengkap karena saya sarankan kan kalau kan sekarang juga ada aplikasi Ruang Guru, kemudian aplikasi belajar online di Zenius dan sebagainya ya. Saya jadi akhirnya berlangganan banyak provider itu untuk melengkapi tadi sumber-sumber belajar. Nah, saya herannya anak saya itu mencari sendiri di luar platform-platform yang disediakan oleh orang tua, ya cari sendiri. Jadi saya terkagum-kagum ketika anak saya tuh di rumah ada laptop rusak, oh dia selesaikan. Ada hal-hal yang ya sebagai hobi ya, karena anak saya memang hobi otak-atik yang namanya komputer dan sebagainya. Itu ya Allah, semuanya itu dia bongkar dan alhamdulillah balik lagi gitu, bagus. Nah, artinya gini, anak belajar otodidak itu sekarang itu sangat canggih, sangat cepat karena gurunya itu ya gurunya Mr. Google ya, gurunya YouTube ya, banyak sekali dia channel-channel. Jadi saya pikir aduh ini lama-lama kelamaan dia seperti bisa belajar sendiri ya tanpa bimbingan kita. Jadi minatnya apa. Jadi sekarang dia udah SMA, wah dia minta dikirimi buku-buku yang mungkin anak kuliah juga belum nyampe ke sana gitu. Bu, tolong saya belikan buku ini itu gitu kan. Yang saya pikir saya cerita ke Bapak, wah ini kan materi pelajaran anak kuliahan gitu, anak teknik ya anak elektro, bahkan kebetulan bapaknya juga dari teknik gitu. Jadi wah ini kan pelajaran saya waktu kuliah, dia baru mau masuk SMA dia udah lahap buku-buku ayahnya itu. Nah, ternyata dia belajarnya dari internet ya. Jadi minat dia itu dia cari sendiri ya. Nah, itu jadi kita jangan menganggap negatif terus gitu ya terhadap kondisi saat ini. Ternyata di luar itu ekspektasi kita terhadap anak-anak kita tuh jauh terlampaui gitu ya, bahkan kita sendiri yang teter ya. Jadi kita jangan estimate sama anak-anak kita seperti itu ya. Terus kalau misalnya kesulitan menemani, ini yang sering kali terjadi Bapak Ibu, terutama kalau Bapak Ibunya bekerja di luar ya di sektor publik. Nah kalau terpaksa kita menyerahkan anak kita kepada keluarga lain, dititip dana. Nah itu gimana caranya? Ya orang tua tetap berkomunikasi dengan guru dan dengan anaknya sendiri terkait tugas-tugas ya. Nah kemudian orang tua juga harus berkoordinasi ya. Jadi gini maksud saya, ajak semua orang di rumah itu untuk bahu membahu. Jadi ajak kakaknya ya yang di rumah itu, siapa yang di rumah. Asalkan jangan neneknya yang sudah sepuh gitu suruh juga dikasih tanggung jawab yang berat ngajarin anak, saya pikir itu enggak lah ya. Tapi artinya kalau untuk menjaga misalnya tapi ya kita tidak untuk mengawasi saja bisa, tapi tidak bukan berarti bahwa kita akan menyerahkan tanggung jawab itu kepada neneknya, enggak, kalau saya tidak bisa juga. Ya, kemudian bagaimana kalau orang tua bekerja dengan asisten rumah, orang tua bekerja dan ada asisten saja anak dengan asisten rumah tangga. Ya, dia tadi kembali lagi orang tua harus tetap ya berkoordinasi dengan guru, jangan menyerahkan
semuanya itu kepada asisten rumah tangga yang mungkin kita punya target-target atau punya metode-metode yang berbeda dengan mereka ya. Jadi kita tidak bisa menyerahkan kontrol semuanya kepada mereka. Semua tetap ada dalam kendali kita dan tapi itu juga sifatnya sementara ya, tidak boleh Ibu, ada beberapa hal ini mungkin akhir dari perbincangan kita. Kalau kita bisa lihat ya bagaimana tetap berhubungan dengan anak ya, tadi karena sentralnya adalah anak ya. Kalau tadi kan bagaimana kita berhubungan dengan sekolah, sekarang kita berhubungan dengan anak. Apa yang harus kita lakukan dengan anak? Ya tadi membuat rutin bersama, menjelaskan cara belajar online yang diharapkan oleh guru. Jadi guru itu punya target ya, target-targetnya apa saja gitu. Kita harus komunikasikan, ini loh Dek, bu guru tuh maunya begini gitu. Jadi kadang jangan ngeyel punya cara sendiri, dia mau jalan sendiri enggak, karena teman-temanmu juga mengerjakan seperti ini ya. Jadi kamu juga harus ngikutin. Kalau saya mau improvisasi boleh, tapi yang syarat minimalnya kerjakan dulu. Kalau syarat minimalnya sudah selesai, baru kamu cari improvisasi gitu. Anak saya selalu gitu, dia tidak puas kalau dia ikutin caranya guru biasanya, dia selalu punya cara sendiri gitu. Nah, ya, saya memberikan kebebasan itu, boleh kamu boleh pakai cara. Karena belajar tuh banyak cara ya untuk mencapai pada suatu tingkat pengetahuan tertentu, orang bisa banyak cara. Nah, saya selalu punya cara yang berbeda gitu. Tapi kan nanti takutnya gurunya kan kurang berpun saya juga komunikasi dengan guru juga membebaskan, nggak apa-apa Bu. Tapi saya selalu bilang ini standar minimal, guru tuh mintanya ini. Jadi standar minimal dulu berikan, habis itu kamu berimprovisasi. Gitu. Nah itu yang bisa kita bijak ya dalam mendidik anak, karena anak-anak juga nggak mau ditekan kalau anak zaman sekarang ya, karena mereka sumber ilmu pengetahuan tuh banyak sekali. Dia bisa melihat bahwa ternyata metode gurunya misalnya tidak sama dengan metode yang dia dapatkan dari internet gitu, dan dia ngerasa yang dari internet tuh lebih mudah dipahami karena lebih visual gitu ya, ada audio visualnya, ada filmnya, ada sebagainya. Itu boleh kita kasih kebebasan ke anak-anak, tapi kita tidak harus mengatakan bahwa ada standar-standar pendidikan, karena guru juga punya capaian-capaian ya yang dalam kurikulum tersebut. Jadi kita yang harus bicara. Kemudian yang menyiapkan belajar sarana dan prasarananya, kemudian menemani mereka jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan kita bisa pantau ya. Walaupun biasanya kalau anak udah SMP SMA kan mereka nggak mau ditemenin ya. Mereka temen itu jauh-jauh, saya itu kayak nggak percaya aja sih saya bisa gitu. Nah, itu kalau anak udah bilang itu kita nggak boleh maksa. Kita kontrol aja per 15 menit atau per 30 menit kita akan lihat gimana. Karena saya pernah cerita nih, ada teman saya. Dia belajar online Google Meet gitu ya, tapi chattingnya tuh chatting main game gitu. Jadi dia satu laptop buat belajar Google Meet, dia pegang handphone main game. Habis itu dia ngobrol di grup sama teman saya yang diobrolkan game. Nah itu kan makanya perlu aja kita mengontrol seperti itu. Ya. Kemudian, nah ini kita evaluasi, tanya kegiatan mereka harian. Biasanya saya tanya hari ini ngapain aja, terus gurunya ngajarin apa gitu ya. Kita harus jangan kelihatan kayak diinvestigasi ya, nggak usah dibes-bes gitu, diajak kembali santai aja. Jadi hari ini apa yang dibahas, Ibu bisa bantu nggak, seperti itu ya, jadi katakan nggak paham nggak gitu. Itu yang biasanya dan kita juga jangan terlalu rewel. Biasanya anak-anak tuh rewel, kalau kitanya rewel banget juga anak-anak suka gitu ya tarik ulur aja ya. Kita selalu kasih motivasi bahwa belajar itu penting kan, dan saya selalu mengapresiasi kalau mereka bisa mengerjakan nggak Dek, bisa, oh bagus. Ini ada SP kebetulan atau apa gitu ya, biasanya mereka senang kalau ada apresiasi atas keberhasilan mereka. Dan Bapak Ibu, karena kita selama 7 hari di rumah, jadi kan kesannya nggak ada weekend ya. Kalau dulu kan sekolah saat hari Sabtu atau hari Jumat gitu kan,
setelah itu mereka weekend, mereka bisa santai. Nah, sekarang kalau di rumah terus kan jenuh ya. Nah, jadi kalau hari Sabtu, hari Minggu biasanya kita bikin suasana rumah yang berbeda. Ya, bikin berbeda. Anak kita ajak apa ya? Kita ini masak bareng yuk, gitu kan? Atau kegiatan apa di rumah? Semuanya di rumah, tapi di rumah itu seperti tidak ada kegiatan yang menuntut mereka harus melakukan rutinitas seperti weekdays ya, hari-hari sekolah seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu sharing saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, kita sesama orang tua. Itu saya sebenarnya dalam hal ini cuma sharing pengalaman saja ya, bukan dalam arti menggurui dan sebagainya gitu. Dan kebetulan mahasiswa KKN saya di semuanya adalah dari kependidikan ya. Mungkin mereka juga mau sharing-sharing, boleh, karena mereka ada juga beberapa yang mendampingi anak-anak dalam belajar di rumah. Saya pikir mereka juga sangat punya banyak pengalaman dalam hal ini, apalagi mereka juga dibekali dengan ilmu-ilmu pedagogik seperti itu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Silahkan, forum saya serahkan kembali Mbak Mustika. Iya, terima kasih Ibu. Sangat jelas sekali ya teman-teman, ibu-ibu dan bapak-bapak peserta webinar. Selanjutnya ini kita memasuki sesi tanya jawab yang saya berikan kepada seluruh peserta webinar, yaitu kepada 3 orang penanya. Siapa yang ingin bertanya harus menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Bisa ditanyakan jika ada yang belum jelas atau yang ingin didiskusikan. Ica tuh, Nis. Siapa? Ada Ica. Oh iya, Ica. Boleh kepada Ica pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Ibu Nur Prapti, saya ingin bertanya, gimana ya caranya membagi waktu untuk mengajarkan kepada anak nih, kalau kondisinya dia adalah single parent, ditambah dia juga harus bekerja kayak gitu. Terus juga jauh dari maksudnya dia tinggal sendiri, nggak tinggal sama orang tuanya, sehingga ya kayaknya susah banget untuk membagi waktu. Nah, itu bagaimana ya Ibu untuk membagi waktu supaya bisa mendidik anak-anak juga? Terima kasih. Iya, saya paham Bu. Ya, Bapak Ibu, saya tadi sampaikan juga ya bahwa setiap keluarga punya kondisi yang berbeda-beda ya, itu kita paham sekali. Jadi mungkin saya bisa share pengalaman ya, mungkin dari pengalaman teman-teman saya juga ya, teman-teman baik di kampus maupun teman-teman di sekolah gitu, karena sebagai sekolah saya juga berinteraksi dengan teman-teman ya, ataupun teman-teman dalam lingkungan rumah saya ya. Jadi kalau jauh menurut saya ya, kalau orang tuanya single parent dan mereka punya beberapa anak, 1 atau 2 anak atau beberapa anak yang memang semuanya harus diberikan perhatian ya, dan dengan segala keterbatasannya. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, biasanya ya, yang pengalaman saya, anak-anak itu paham kok kondisi orang tuanya. Jadi biasanya mereka lebih dewasa, lebih mudah diatur. Karena apa? Karena mereka tahu kondisi orang tuanya. Nah, ini pengalaman saya ya. Jadi Bapak, Ibu, dan Mbak Ica ya, saya sarankan beri pengertian kepada anak bahwa ya mereka harus dewasa karena keadaan ya. Karena orang tua juga punya kewajiban tidak hanya memantau anak belajar, tetapi mereka juga, orang tua juga punya kewajiban lain, yaitu adalah mencari nafkah ya. Jadi berikan pengertian. Kalau kita memberikan pengertiannya dengan cara yang baik dan bijak, insya Allah mereka sadar ya. Nah, bagaimana mekanismenya kalau kalau misalnya ibunya bekerja sebagai single parent dan harus meninggalkan rumah misalnya. Nah, kembali lagi, jadi kita kasih pengertian pagi-pagi, kita komunikasikan
bahwa besok itu ya, nah Ibu pekerjaannya harus meninggalkan anak tuh dalam sehari berapa jam Bu, Mbak Ica? Misalnya nih kalau single parent ini, Biasanya anaknya, kalau di sini tuh orang-orang pabrik, jadi biasanya dari jam 8 sampai jam 5 gitu, Bu. oh ya, dari jam 8 sampai jam 5 pada proses pendidikan itu dari jam 7 misalnya ya, mereka belajar sampai jam 12 gitu kalau PJJ kemarin ya. Nah, setengah 8 sampai jam 12 kalau kemarin anak saya sekolah. Nah, sementara ibunya kan bekerja satu hari full itu dari luar. Nah, bagaimana kontrolnya? Apakah misalnya kalau ibunya pergi, kemudian anaknya nggak ada yang kontrol kan, Bu? Pasti kan, karena ibu pergi tidak tahu apa yang dikerjakan di rumah, gitu kan? Anak punya handphone, Bu. Mereka belajarnya pakai handphone, Mbak Ica. Anaknya belajar pakai handphone atau laptop. Handphonenya dibawa sama orang tuanya ke pabrik gitu, Bu. Jadi anaknya tidak punya device, tidak punya handphone. Iya, Terus jadi belajar harus online-nya gimana? biasanya kalau sama si gurunya itu suka dikasih tugas doang dan nanti dikerjakannya Iya. setelah orang tuanya pulang. Tapi ya biasanya karena capek gitu ya, Bu. Ya, kendalanya gitu. Oh iya. Soalnya Jadi saya ya. Jadi memang kondisinya ya. Yang pertama ibu harus kompak dengan anak, Bu. Jadi anak dikasih pengertian bahwa belajar adalah untuk masa depannya, ya. Jadi harus kompak minta pengertian anak bahwa ada tugas yang juga penting tidak bisa diabaikan karena mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup satu keluarga, ya. Jadi di rumah anak sama siapa, Bu Ica? Mbak Ica, anak sendirian atau ada kakaknya atau apa? Atau kakaknya ada berapa anak? itu kayak perumpamaan aja sih, Bu. Soalnya saya kan ngajar di anak SD nih, Bu. Jadi kendalanya Oh. itu. Untuk lebih jelasnya lagi saya nggak tahu. Oh iya ya, ya sama ya, jadi gini saya waktu saya jadi korlas ya ada Bu masalah-masalah seperti itu ya, ada orang tua ibu bapaknya kebetulan gitu ya sudah wafat, ibunya punya anak dua. Nah ibunya tuh punya itu kerja ibunya kerja di Lotte-Mart ya, ibunya kerja di supermarket. Nah, anaknya itu berdua sendirian di rumah. Nah sementara tadi ibunya juga nggak punya handphonenya dipakai oleh orang tuanya karena orang tuanya menggunakan handphone itu kan untuk berkomunikasi ya di kantor misalnya ada instruksi dari atasan dan sebagainya yang sehingga artinya di rumah tuh anak-anak tidak ini. Nah yang dilakukan adalah pertama dia minta tetangganya minta tetangganya untuk mengawasi anaknya jangan keluar-keluar. Yang paling penting kan pandemi itu sebetulnya tuh anaknya tidak boleh keluar-keluar, artinya kalau main harus diawasi. Nah, anaknya juga alhamdulillah dewasa ngerti gitu kondisinya. Nah, memang kemudian seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, jadi gurunya itu mengirimkan Gojek gitu ya untuk ngasih tugas gitu, sama berarti dengan ibu ngasih tugas. Nah, kebetulan kami itu ada uang kas, jadi Gojeknya itu tidak membebankan sekolah gitu. Jadi dibebankan pada uang kas kelas. Tuh. Nah, ya itu artinya kemudian karena kondisi seperti itu ya akhirnya orang tua sore-sore gitu ya memantau kebetulan sih yang terjadi adalah anaknya itu rajin ya diawasi oleh tetangganya gitu ya, tetangganya kadang-kadang cek anaknya lagi ngapain, lagi belajar ngerjain PR gitu. Nah seperti itu, jadi itu yang bisa saya sampaikan Bu. Jadi walau bagaimanapun, walaupun kondisi sudah capek ya karena apa sudah menjadi kewajiban orang tua gitu ya, tidak hanya memberikan nafkah, tetapi yang harus dipikirkan juga adalah masa depan anak. Kan kita tidak bisa hanya karena kemudian alasan kita capek kemudian kita loss perhatian terhadap anak. Jadi itu konsekuensinya Bu memang beratnya di situ ya. Jadi baik yang single parent maupun yang bukan single parent memang dituntut kita untuk memberi perhatian lebih, porsinya lebih besar dibandingkan ketika pada masa sebelum pandemi. Itu Bu Ca. Terima kasih, Bu. Ya, Bu Ca. Baik, terima kasih. Gimana penjelasannya? Ibu Ica sudah jelas dari narasumber.
Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Selanjutnya penanya kedua yang mengangkat tangan menggunakan fitur raise hand itu ada Rizky Haidiana. Silahkan untuk bertanya. Iya, nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Haidiana. Izin bertanya terkait sebenarnya ini kan dengar dari tante saya sendiri ya, pas semenjak pandemi ini kan semua pembelajaran secara online, secara daring. Nah, pas orang tua ini dia sendiri membantu anak dalam mencoba memahami materi tertentu saat belajar gitu. Tapi si anak ini kadang suka sulit memahami materi tersebut. Cuman orang tuanya ini kan masih kayak berusaha sabar buat ngajarin anak. Cuman lama-lama kan kayak mungkin beda kali ya, mungkin kayak baru kesulitannya tuh ya kesabaran itu, tapi orang tuanya kayak ikut kesel. Pada akhirnya si orang tua ini terpaksa ngerjain tugas anaknya itu gitu, kayak biar cepet beres aja gitu. Nah, si anaknya ini kan lama-lama kayak jadi males kan, kalau kayak gitu kan jadi bikin males sama tergantungan gitu. Cuman kalau misalkan orang tuanya ngajarin si anak ini, anaknya juga kayak mungkin sulit diatur, jadi kayak sama-sama kesel gitu, orang tuanya kesel, anaknya nggak paham-paham, terus sulit juga diatur. Jadi kayak ketergantungan orang tuanya ini ngerjain tugas si anak ini tersebut gitu, kayak ketergantungan gitu. Itu gimana ya Bu, sikap terbaik bagi orang tua dalam menghadapi kayak gitu? Terima kasih. Ya Mbak Rizky, terima kasih. Bisa dijawab langsung Mbak Anissa ya? Atau Mbak Anissa mau dijawab langsung atau mau bisa ya jawab langsung ya biar masih Jawab langsung saja Bu. Ya. Jadi Mbak Rizky, ini pengalaman yang saya katakan kan seringkali karena nggak sabar gitu ya, orang tua akhirnya mengerjakan pekerjaan anaknya, dan itu sebetulnya sama sekali tidak mendidik. Sebagai tadi ya pengalaman saya selama beberapa tahun, ya lebih 30 tahun saya mengajar, kalau orang tua mengcover semua tugas-tugas anak hanya karena nggak mau ribut dengan anak gitu ya, hanya karena tidak sabar dengan anak gitu. Nah, hanya karena tidak nggak mau makan hati gitu loh, tiap berantem terus sama anak jadinya gitu. Tapi sebetulnya itu tidak mendidik ya, itu sangat tidak mendidik. Karena apa? Anak tidak melalui proses pembelajaran. Ya, percuma gitu kita nyekolahin anak kalau kemudian yang sekolah malah ibunya, karena ibunya yang mengerjakan tugas-tugas sekolah gitu. Nah, itu pada saatnya kompetensi itu tidak terbangun ya. Jadi kalau misalnya seseorang itu dikatakan kompeten apabila dia punya 3 ya, dia punya knowledge, dia punya pengetahuan, dia punya keterampilan atau skill, dan dia punya attitude atau sikap. Ya, 3-tiganya itu harus dapat. Nah, tugas yang diberikan oleh guru atau pihak sekolah itu pasti mewakili 3 hal tersebut. Ada pengetahuannya, ada keterampilannya, ada sikapnya. Nah, kalau orang tua mengcover pekerjaan tersebut, berarti orang tua tidak memberikan proses pendewasaan atau proses pembentukan kompetensi anaknya. Jadi jangan salah kemudian kalau anaknya pada usia tertentu belum bisa apa-apa. Ya karena yang pintar justru orang tuanya. Ya kan? Yang pintar, karena anak itu lost 3 hal itu. Jadi dia nanti tidak punya kompetensi apa-apa. Sudah lulus SMA, pelangap-pelongo, nggak ngerti apa-apa. Lah iya, orang dia tidak mengikuti proses pendidikan selama SMA itu harus dikasih apa aja. Ya kan? Nah itu penting sekali. Maka saya tidak pernah mau anaknya nakal, mau dihukum sama gurunya, silahkan. Kalau saya begitu. Saya akan komunikasikan justru kepada gurunya. Bu guru, anak saya tidak mau mengerjakan tugas. Silahkan dihukum kalau memang dia pantas untuk dihukum. Nah, itu lebih bagus orang tuanya akan seperti itu. Karena apa? Buat saya menghukum anak ketika dalam proses jauh lebih bagus ketika dia dihukum oleh masyarakat karena dia tidak punya kompetensi. Kan di masyarakat lebih kejam. Lebih kejamnya dalam materi.
Misalnya, kenapa di Indonesia ya mencari kerja sulit? Padahal orang yang ingin mendapatkan tenaga kerja itu banyak. Karena orangnya tidak kompeten. Ya kan? Kenapa SDM-nya tidak kompeten? Karena SDM-nya tidak melakukan 3 itu dalam proses belajarnya. Tidak dikasih knowledge yang baik, tidak dikasih skill yang baik, tidak punya attitude yang baik. Nah, ini kan jadi blunder kalau semua orang. Jadi orang tua tuh harus tahu bahwa mendidik anak keras ketika dalam proses pendidikan itu jauh lebih bagus daripada nanti dia dihukum ketika dia sudah harus tampil di masyarakat, dia tidak punya apa-apa bekal. Sedangkan dia udah gede, udah dewasa, udah punya rasa malu, sudah punya ini, sudah punya itu, dan dia tidak dihargai karena dia tidak punya kompeten, itu akan lebih menyedihkan bagi orang tua. Bapak Ibu, saya pernah jadi konsultan ya di Unilever. Konsultan di Unilever, Bapak Ibu, saya menyelenggarakan workshop ya, pelatihan prapensiun. Jadi bagusnya di Unilever ya, ini perusahaan bagus Pak, Bapak Ibu. Unilever itu sangat bertanggung jawab terhadap karyawannya. Jadi karyawan yang sudah bekerja selama 30 tahun katakanlah atau 20 tahun, itu pensiunnya itu ya, ketika saya jadi konsultannya mereka, itu dipersiapkan. 5 tahun sebelum pensiun itu dipersiapkan. Bahkan ada yang 10 tahun ya, tergantung divisinya. Jadi dipersiapkan 5 tahun, dikasih pelatihan. Kebetulan saya pelatihnya ya, saya narasumbernya. Jadi mereka dikasih tahu bahwa Bapak akan pensiun 5 tahun mendatang. Bapak mau usaha apa? Nanti 5 tahun Bapak akan dikasih, sebelum 5 tahun, nanti ketika pensiun Bapak akan dikasih uang sekian juta. Ya katakanlah 100 juta katakanlah. Nah 100 juta itu biar Bapak sustain hidupnya berkelanjutan walaupun Bapak sudah bekerja, Bapak mau apa? Bapak Ibu tahu nggak di luar dugaan, apa yang membuat orang yang sudah pensiun, mereka sering sakit dan tidak panjang usianya? Antara lain adalah karena stres, anaknya belum punya kompetensi. Anaknya tidak siap untuk tidak mau. Ketika orang tuanya bekerja, anak kan menikmati hasilnya orang tua, ya. Karena apalagi kalau orang tuanya mapan. Nah, salahnya adalah ketika orang tuanya mapan, dia tidak mempersiapkan anaknya untuk mapan gitu. Dia terlena dengan pekerjaannya tadi, sehingga dia lupa bahwa dia harus menyiapkan bahwa anak itu suatu ketika dia harus mapan. Jadi orang tua yang memanjakan anaknya itu adalah salah sekali. Bukan begitu cara kita mendidik anak. Gitu. Jadi ini pengalaman ya kan, karena saya beberapa tahun itu jadi konsultan HRD-nya di Unilever. Jadi mereka orang yang menjelang pensiun stres itu, setelah saya tanya kenapa Bapak stres, Bapak mau pensiun harusnya kan senang Pak, mau purna tugas ya, bisa istirahat, bisa tidak lagi bekerja di pabrik misalnya. Saya bilang anak saya belum mapan. Kan ini misalnya uang pensiun mau buat usaha anak atau itu gambling, saya bilang Pak, gitu kan, untuk modal anak yang biasa tidak pernah susah gitu, harus semuanya fasilitas dari orang tua. Nah jadi begitu teman-teman semua, jujur saya kalau ke anak saya agak keras, ya anak saya tahu anak saya keras, saya bilang bukan berarti kita pelit terhadap fasilitas ya, orang tua bekerja memang untuk fasilitas, tapi kalau fasilitas itu untuk mendukung dia berkembang, kita yang harus kasih. Tapi kalau fasilitas itu untuk hanya menikmati, ya, untuk dinikmati dan bersantai-santai, saya tidak akan kasih. Itu sama juga ketika mengerjakan tugas, saya tidak mau. Kalau kamu tidak mau mengerjakan tugas-tugasmu, silakan urusanmu dengan guru. Ibu nggak keberatan kalau kamu tidak naik kelas. Dan ibu tidak akan pernah protes ke sekolah kalau kamu tidak naik kelas. Karena ibu tahu kamu tidak mengerjakan apa perintah guru. Begitu Ibu Mbak Rizky, harus ditantang seperti itu anaknya. Jadi kalau pendidikan saya nggak kompromi seperti itu. Begitu. Jadi mendingan ribut dengan anak ya, itu adalah bagian dari proses pendewasaan ya. Sebab lebih baik ribut ketika anak masih kecil daripada ribut ketika anak sudah dewasa, sudah berumah tangga. Aduh, itu lebih complicated. Ya, lebih complicated ketika kita melihat anak kita susah di kemudian hari. Wah, itu lebih sementara tenaga kita sudah nggak gede untuk nolong mereka gitu kan.
ya akunya udah pensiun, udah nggak punya, saya tidak seproduktif waktu muda gitu kan ya. Wah, itu bikin stres gitu ya. Jadi itu kenapa saya bisa sekeras itu kepada anak-anak saya? Karena saya ketika jadi konsultan HRD di Unilever, saya tuh melihat sendiri ya, dan begitu banyak ratusan orang ya, bukan hanya Unilever tapi klien-klien saya seperti itu. Mereka stres menjelang pensiun karena anaknya belum makan. Seperti itu ya. Jadi sayang sama anak itu bukan berarti kita memberikan segalanya kepada mereka. Begitu, Mbak. Oke, Ya, ada lagi? makasih banyak ya, Bu. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasan dari pertanyaan Mbak Rizky Haidiana. Selanjutnya ada yang mengangkat tangan lagi nih Bu, terakhir mungkin ya, dari Bapak Irwanto. Apakah bisa on mic? Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, nggak bisa ininya kameranya Bu. Iya, tidak apa-apa Pak Irwanto. Oke Bu, webinarnya sangat menarik sekali Bu ya, apalagi di saat ini ada yang namanya dengan COVID ya Bu ya di sini. Karena webinar ini peran orang tua dalam pembelajaran daring. Pengalaman saya Bu di dalam penelitian selama 5 bulan Bu ya, saya mengadakan penelitian secara mandiri, yaitu bagaimana tanggapan seorang orang tua maupun dengan murid. Saya ngambilnya itu murid dari SD, SMP, dan SMA ya Bu ya. Ternyata Bu, tanggapan orang tua itu berbeda-beda Bu ya. Sesuai dengan tadi dari Ibu itu benar banget Bu ya, bahwa memang Bu adanya COVID ini pembelajaran yang paling susah Bu ya, atau yang paling rumit dilakukan secara daring itu adalah terletak pada pembelajaran di PAUD sama SD kelas 1, 2, 3. Nah, oleh karena itu Bu, saya meminta trik-triknya Bu dari Ibu, bagaimana Bu ya, atau cara supaya pembelajaran ini efektif sesuai dengan tatap muka Bu, sesuai dengan semula. Karena hasil penelitian yang saya dapatkan itu Bu, benar tadi yang penanya menyatakan bahwa yang mengerjakan tugas itu bukan anaknya Bu, benar sekali. Benar sekali, itu hampir 98% lah Bu, dari kelas 1 dan 3 itu kan yang ngerjain Bu orang tua. Terus yang mengumpulkan juga itu anak, tetapi bareng dengan orang tuanya. Oleh karena itu Ibu, saya cuma hanya meminta trik-triknya saja Bu, supaya orang tua itu sadar bahwa selain orang tua itu sebagai orang tuanya, ya dia juga sebagai sebagai pembimbing Bu ya. Bukan cuma hanya tadi sama Ibu, bukan cuma dimarahin, bukan cuma dimanjakan dengan berbagai macam alat teknologi dengan yang lain, tetapi bagaimana cara kita itu memberikan suatu arahan, memberikan suatu ingatan kepada anak supaya benar-benar anak itu benar-benar nanti tumbuh sesuai dengan yang kita inginkan Ibu, sesuai dengan tadi perkataan Ibu tadi. Terus yang kedua Ibu, di sini banyak sekali kejadian Ibu ya di lapangan itu yang saya lihat bahwa orang tua ini kalau dia mengajar emosinya tinggi Bu. Tinggi Bu ya. Kadang tetangga saya itu Bu ya, kalau malam Ibu ya ngerjain tugas itu, di sampingnya itu kalau bukan lidi ya pasti ini Bu, pasti kayak buku Bu, dipukulin anaknya gitu loh Bu. Iya Pak. Saya melihat Bu itu merasa, aduh, dengan adanya COVID ini nanti ya banyak sekali ini anak-anak yang merasa akan trauma belajar Pak. Iya Ibu, seperti itu. Mungkin barangkali itu saja Bu yang saya tanyakan secara simpel, tapi tadi banyak pertanyaan dari teman-teman Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irwanto, terima kasih. Kayak Pak Wirwanto ini pendidik ya, Pak Irwanto ya. Ah, sama Bu dengan Ibu. Kita satu ini Bu, universitas. Oh, Bapak dari Untirta ya, Pak ya. Iya, saya dosennya Koko Ibu. Oh, oh dari FK Pak. Iya, Waduh, kita satu kolega ini. dari teknik elektro, ya Bu. Oh, dari Iya, elektro. Pak, salam buat teman-teman di Untirta. iya Bu, Iya. iya, iya. Pak Irwanto, ini betul Pak. Jadi banyak anak-anak jadi trauma Pak. Bahkan dengan online ini karena orang tuanya yang kayak gitu tadi Pak. Jadi malah jadi emosi dan sebagainya. Baik Pak, coba saya yang pertama dulu saya coba ure ya. Bu, silakan Ibu. Yang PAUD ya Pak, yang PAUD nih kan memang riset nih Pak. Kalau riset pasti datanya insya Allah akurat lah ya. Jadi ini pengalaman juga ya Pak ya. Nah, pengalaman kemudian dari hasil beberapa literatur atau beberapa sumber yang saya dapatkan, memang pendekatan kepada anak usia dini, yaitu termasuk dari ilmunya kan PAUD, TK, SD gitu, SD yang kelas 3 ke bawah ya Pak ya. Nah, kebutuhan mereka kan sebetulnya kan bukan hanya knowledge Pak, tapi kan kebutuhan motorik. Kalau untuk mereka yang masih harus dikembangkan kan motorik, bukan lagi kepada misalnya kalau kita belajar itu kan pada knowledge itu kan ya, mereka lebih pada perkembangan motorik. Nah, mereka kalau motorik itu berarti kebutuhan untuk bergerak kan Pak, melatih motorik mereka. Nah, dengan maka yang harus diberikan adalah ajakan mereka untuk bergerak, tapi ini kan di suasana COVID ini gimana caranya gitu ya. Nah, dari ketika saya ada beberapa kegiatan Pak, karena kebetulan waktu itu saya kan ikut beberapa kegiatan dari sekolah, kemudian dari sekolah anak saya ya, kemudian saya juga ikut beberapa kegiatan parenting Pak. Jadi jujur kebetulan anak saya kan sekolah alam Pak, jadi kan ada parentingnya gitu kan. Nah, itu kemudian saya juga lihat dari berbagai seminar yang dilaksanakan oleh UI, Pak. Saya mendapat satu clue ya, karena background saya bukan pendidikan, Pak. Jadi saya karena background saya bukan pendidikan, maka saya banyak belajar dari berbagai sumber ya, termasuk juga dari yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi untuk pembelajaran yang sifatnya masih motorik, Pak, sifatnya adalah ajakan untuk bergerak, itu yang pertama. Nah, ini kan jadi merepotkan orang tua, Pak, ya kan? Orang tua tidak mungkin orang tua kalau membacakan dongeng masih bisa, itu kan. Tapi anak-anak nggak hanya dongeng aja, kan mereka untuk bergerak ya. Jadi sifatnya menggunakan ini, Pak, audiovisual. Ya, jadi menggunakan audiovisual. Misalnya yang PAUD Pak nyanyi gitu ya, dikasih si sekolahnya itu ngasih si gurunya itu ngasih ke orang tuanya misalnya rekaman video ya apa YouTube gitu. Ada keterlibatan nanti si orang tuanya ngerekam kasih ke orang tua kasih ke guru bahwa anaknya sudah mengerjakan gerakan-gerakan ini atau misalnya menggambar apa coba dilihat nih caranya gini anak nonton Pak nonton video gitu. Nah, itu ini kata parentingnya begitu Pak. Ini kata parentingnya karena saya memang tidak punya background pedagogik kayak apa ya. Jadi kan dari awal saya bilang saya pengalaman. Kemudian saya karena saya punya anak dan saya aktif dari berbagai kegiatan yang sifatnya. Karena saya juga belajar Pak. Karena saya tidak biasa mendampingi anak-anak ya kita sama-sama punya kegiatan di kampus gitu kan. Interaksi dengan anak sekolah biasanya kan saya anak saya sekolah alam saya taruh sore saya ambil gitu kan. Nah, otomatis kan ini jadi ketempuan nih saya kan untuk ngajarin anak-anak saya. Jadi saya konsultasi Pak dengan psikolog di sekolah kan ada parentingnya ya ada guru yang memang BP ya Pak kalau nggak bimbingan bukan BP namanya tapi Pak konseling ya. Nah, saya tanya gimana saya baiknya gitu. Nah, kalau anak saya kan karena memang SD SMP-nya kan sekolah alam jadi kan agak beda maksudnya pendidikannya bukan pendidikan konvensional gitu. Jadi memang saya interaksi dengan sekolah saya sangat tinggi kayak gitu. Nah, saya
Untuk yang PAUD dan gitu, jadi hasil parenting yang saya dapatkan dan hasil searching, karena selama pandemi saya belajar jadi ibu guru di rumah gitu kan. Jadi artinya yang itu pun saya pelajari gitu. Saya dapatkan sumber-sumber itu. Jadi untuk PAUD dan anak di bawah kelas 3 itu keterlibatannya kan tinggi, itu keterlibatan dalam belajar ya, orang tua ya, maksudnya keterlibatan orang tua dalam memantau mereka. Sementara orang tua tidak semuanya punya kemampuan seperti itu. Jadi jalan tengahnya adalah si guru-gurunya itu memberi instruksi, misalnya memberikan materi-materi yang sifatnya berupa video gitu. Jadi gurunya itu syuting, Pak. Iya. Jadi kayak ngajar gitu, begini, coba tirukan gitu. Nah, nanti ibunya ngerekam tuh anak itu nirukan apa tidak gitu. Nanti share ibunya ke guru. Begitu, Pak. Yang pengalaman saya selama saya proses belajar tadi ya. Ya itu karena kebutuhannya kebutuhan motorik. Nah, kemudian yang kedua tadi apa ya? Saya lupa. Yang kedua itu apa ya Pak tadi? Oh, anaknya jadi trauma karena ibunya lebih galak. Ya, betul. Kenapa Pak? Ya, jadi ketika saya bertanya nih kepada teman-teman gitu, dan kepada diri saya sendiri juga, sebetulnya orang tua itu pertama kan psikologis Pak, lebih pada psikologis. Kedua karena kemampuan, ya kemampuan. Orang tua juga nggak expert kan dalam misalnya apalagi kalau orang tua punya keterbatasan ilmu pengetahuan juga ya, apalagi dia juga tidak punya ilmu pedagogik gitu kan, jadi dia oleh keadaan dipaksa untuk jadi guru ya, yang belum tentu dia mampu. Nah, yang pertama sebetulnya Pak, kenapa terjadi kekerasan pada anak itu karena orang tua ekspektasinya terlalu tinggi. Ya, ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi orang tua kan merasa kecewa tuh kalau anaknya nggak bisa gitu ya. Jadi masa gitu aja nggak bisa, ibu aja bisa, apalagi membedainnya dengan ibunya gitu kan. Ibu tuh zaman, ya kan, kemudian ngebandingin kan, ibu tuh zaman sekolah dulu kayaknya kayak gini gampang-gampang aja nggak ngerepotin orang tua. Nah itu apalagi muncul Pak. Ya ibu-ibu, aku, ya kan, anak dibandingkan dengan sesama anak aja nggak mau, apalagi anak dibandingkan dengan ibunya gitu kan. Ibunya harusnya pro kepada dia, malah jadi musuh sekarang kan gitu Pak. Nah yang terjadi kan seperti itu. Karena apa? Karena ekspektasi kita terlalu tinggi terhadap anak, jadi kita nggak sabar. Karena kita ingin anak kita pintar. Selama ini kita kepingin anak kita pintar, kita serahkan ke guru kan. Nih, tolong bikin anak saya pintar. Ya kan ibaratnya kan gitu kan. Ya sekarang anak pintar, kamu sendiri kan harus mengerjakan gitu kan. Artinya kan. Nah sementara dia nggak siap Pak. Sebenarnya orang tua kan nggak punya kemampuan pedagogik yang pertama. Kedua, ilmu pengetahuannya belum tentu dia paham. Ketiga, dia punya gengsi di depan anak kan belum tentu. Kadang-kadang dia galak untuk menutupi bahwa kita tidak mampu. Itu yang paling bahaya Pak. Jadi dengan ada COVID semacam ini, anak-anak jadi trauma belajar. Nah, karena mendadak ibunya jadi musuh. Karena ketika dia belajar di sekolah kan ibunya mensupport. Bu, tadi saya nggak bisa belajar di sekolah gitu kan Pak ya. Tadi saya nggak bisa belajar di sekolah gini. Oh iya ya, coba nanti ibu ngomong sama Pak Guru, sama Bu Guru. Ya itu anak ngerasa tenang Pak. Nah sekarang dia head on sama anaknya sendiri. Melayang. Nah, iya betul. Ya. Sekarang dia yang malah jadi berhadapan dengan anak sendiri. Terus anak mau minta perlindungan kepada siapa? Ternyata ibunya lebih galak daripada gurunya. Guru masih ingat. Guru nggak bisa melakukan kekerasan, dia takut kena undang-undang ya Pak, dituntut dan sebagainya, kekerasan dan sebagainya kan. Nah ibu ngerasa ini anak-anak saya sendiri gitu kan gitu ya. Iya. Ya complicated banget Pak pokoknya nih COVID ini Pak. Iya. Terima kasih Bu jawabannya Ibu. Terima kasih. Mari Pak. Ya. Baik, ada lagi teman-teman Mbak Anissa? Sepertinya udah cukup Bu, udah 3 orang penanya, terus juga nggak ada lagi yang mengangkat tangan menggunakan fitur raise hand.
Nah, Ya. terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Praptiwahyu Widya Stuti atas menjawab pertanyaan dari 3 orang penanya. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari berlangsungnya acara webinar pada hari ini. Dalam menangani pembelajaran jarak jauh sebagai orang tua, ada yang belum siap dan ada pula yang sudah siap. Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran jarak jauh yaitu laptop yang kurang mendukung atau bahkan tidak memiliki laptop, jaringan yang tidak baik, dan kuota yang terbatas. Yang harus dilakukan orang tua yaitu harus tetap berhubungan dengan sekolah, disepakati pembelajaran melalui aplikasi WA atau Telegram atau bisa menggunakan aplikasi yang lainnya. Jika orang tua tersebut tidak memiliki jejaring sosial ataupun HP, solusi yang diberikan yaitu dapat menggunakan Gojek dan dalam mengirim soal. Nah, selanjutnya bagaimana perkembangan anak dalam pembelajaran online tergantung dari orang tua yang mendampingi anak belajar. Kuncinya yaitu bergotong royong antara guru, orang tua, dan anak. Baiklah, saya Anissa Mustikasari selaku moderator. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam acara webinar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah sampai di ujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber Ya, Ibu Dr. sama-sama. Nur Praptiwahyu Widya Stuti ya. Sama-sama Terima buat kasih. peserta. Terima kasih untuk moderator serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang dapat kita dapatkan ya dalam kehidupan sehari-hari, dan saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Untuk saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Pak Iwan. pengumuman. Iya, Ibu. Iya. Silakan, ada pengumuman dulu sebentar. Silakan, Mbak. Ya, untuk pemenang saya umumkan melalui WA, dan untuk peserta dipersilahkan untuk absen terlebih dahulu di kolom chat ya, di kolom chat. Baik, terima kasih. Ya, baik. Pak Irwanto DPR juga ya Pak Irwanto? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oh. Ini lagi ngerjain ini, Bu, hibah. Oh, hibah apa, Pak? Hibah penelitian, Bu. Oh, ya mau deadline ya.